Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para jamaah jaulah Ramadaniyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Abuya Kiai Haji Hamzah Hamdani. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan bisa selalu membimbing kita semua ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Razak Al-Ustadz Ridwan Hamdani. Mudah-mudahan motivasi beliau di dalam berdakwah, terutama di Majelis Ta'lim Ar-Razak ini yang sudah berjalan kurang lebih 24 tahun, ini bisa terpatri di dalam diri kita, dan kita bisa meneruskan perjuangan para guru-guru kita di dalam berkhidmat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, para hujaj, para tokoh masyarakat, para pemimpin majelis ta'lim yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah atas segala anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan malam hari ini, sampai dengan detik ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha bermujahadah menghidupkan daripada malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan dari niat kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik buat kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah sedikit demi sedikit untuk berusaha menghidupkan daripada sunnah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini romannya pada lemes semuanya ini, pada sehat semuanya kagak ini? Alhamdulillah, yang semangat. Jadi kalau saya bilang bagaimana kabarnya, sehat, jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar, kompak. Jadi biar kelihatan semangatnya. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Allahu akbar, alhamdulillah, kompak. Mudah-mudahan dengan semangat juang kita 45, semangat ahlul badar, tinggal satu malam lagi, jauhlah yang kita laksanakan. Kalau dulu mungkin malam-malam ganjil tuh kita berangkat lagi ke cabang bukit. Ini para senior kita, ini para guru-guru kita yang sudah meninggal, Ustadz Dasuki, Ustadz Suryadi, Ustadz Mansur, Ustadz Saiful Syahban, dan semua jamaah-jamaah Darul Mustafa. Itu himmahnya begitu luar biasa, lillahi ta'ala. Bayangin Pak,
Berangkat itu jam 1, kalau nggak jam 2 lagi panas-panasnya. Kita berangkat ke Cabang Bungin pakai mobil bak. Santri-santri itu pada pakai imah, pakai gamis, baju koko, diteriakin be. Itu luar biasa mujahadahnya. Perjuangannya di dalam berdakwah ilallah begitu luar biasa. Ya, maka kita harus betul-betul mendukung daripada program yang dilaksanakan oleh guru kita, agar kita kelak via yaumil qiyamah dikumpulkan bersama dengan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan amanah yang terbesar, yaitu untuk mengolah, mengurus yang namanya bumi ini. Maka di dalam kita menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak terlepas dari yang namanya berinteraksi kepada yang lainnya. Baik sesama kita satu liting, sebaya, atau teman kerja, teman majelis dan lain sebagainya, itu pasti tidak bisa kita hindarkan. Ya, atau di rumah tangga kita dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Nah, kecuali kalau kita hidup sendirian, nah, kayak Bang Roy ya, hidup sendirian dia, ya, nggak anggur, nggak kerja, ya, khidmat di pondok, ya, dosanya dikit kalau dia, ya, dosanya dikit karena interaksinya kurang banyak. Jadi kita sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan yang lainnya itu udah pasti, Pak. Udah pasti kita melakukan satu kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik melalui lisan kita atau perbuatan kita, baik itu yang berkaitan dengan hakullah dan juga sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kadang-kadang ada nih ya orang-orang yang potongannya ya mukanya itu udah muka tampolan. Jadi kalau kita ngelihat dia aja itu udah rasanya pengen emosi aja. Itu kan ada orang-orang model kayak begitu. Nah, itu biasanya orang-orang kayak begitu yang korban bullying ya. Di sekolahan itu korban-korban bully itu orang-orang kayak begitu. Ya, padahal diem loh dia. Tapi mukanya itu dilihat udah nyebelin banget. Ya, belum ngomong udah nyakitin orang. Nah, ini kita berinteraksi dengan yang lainnya. Makanya dalam pembahasan yang lalu kita dianjurkan, diperintahkan untuk berusaha bergaul, berteman dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, agar karakter kita, agar kepribadian kita ini betul-betul menjadi pribadi yang baik, yang sesuai dengan tuntunan daripada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, HP-nya. Materinya ada di sini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi farada at-taubah wa harrama al-israr. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hambanya untuk selalu kembali bertobat dari setiap perilaku yang buruk kepada perilaku yang di dalam kacamata syariat dianggap baik. Nah, taubat itu sendiri secara bahasa artinya adalah ar-rujuk. Ya, artinya adalah kembali sesuai dengan fitrah kita. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap anak itu semua dilahirkan dalam keadaan suci. Maka taubat itu sendiri artinya adalah rujuk secara bahasa, yang artinya adalah kembali. Jadi ibarat HP Pak nih ya, HP. Kalau HP kita udah ngeblank, kebanyakan memori, kebanyakan aplikasi, banyak virus,
sudah ngaheng mulu. Maka cara satu-satunya, jalan satu-satunya adalah dengan kita restart kembali ke model pabrik. Bersihin tuh semuanya, dihilangin ya jadi HP kita lancar lah lagi. Itulah fitrah manusia yang dia harus selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia melakukan kesalahan, dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat secara bahasa artinya adalah ar-ruju', yaitu kembali. Sedangkan taubat secara syar'i artinya adalah ar-ruju' amma kana madhmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Kembalinya seseorang dari ucapan dan perbuatan yang tercela, yang dianggap tidak baik dalam kacamata syariat, kepada sesuatu yang baik dari kacamata syariat. Itu pengertian daripada taubat secara syar'i. Nah, kemudian para ulama-ulama kita, daripada ulama-ulama as-salaf terdahulu, mereka menjelaskan bahwa di dalam taubat itu ada beberapa syarat. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 8. Ya, 3 syarat di dalam kita bertaubat yang berkaitan dengan haqqullah. Apabila kita punya masalah, punya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita selesaikan dengan kita bertaubat. Yang terpenting memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah menyesali atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Kemudian yang kedua, menyudahi perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, berusaha untuk tidak mengulangi dari perbuatan-perbuatan tersebut sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang dikatakan guru kita, bahwa at-taubah asasun likulli maqam, bahwa taubat itu merupakan pondasi dari setiap kedudukan orang-orang soleh. Yataraqqa alaihi al-abdu hatta yamut, yang seorang hamba dia akan naik kedudukan yang Allah berikan dari orang-orang soleh. Kedudukan syukur, kedudukan tawakal, kedudukan qanaah, kedudukan zuhud, sampai puncaknya kedudukan takwa. Itu semua tidak akan bisa kita peroleh kecuali kita buka dulu yang namanya babut taubah. Seperti halnya orang yang tidak memiliki tanah dan bangunan. Bagaimana dia bisa membangun bangunan bertingkat-tingkat sedangkan dia nggak punya tanah, nggak punya rumah. Itulah taubat. Orang yang tidak pernah bertaubat dari kesalahannya, dia tidak akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap harinya pasti beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yawmin 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari satu malam sebanyak 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali. Itu Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi panutan kita. Nah, kita sebagai umatnya minimal melebihi daripada taubatnya dan istighfarnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kalau tadi berkaitan dengan haqqullah. Ada berapa tadi syaratnya? Ada 3. Bagus, pintar ya. Nanti pertanyaannya ya, makanya dihafal-hafalin ya. Kemudian apabila ya perbuatan maksiat kita atau zalim kita yang berkaitan dengan amhaluk atas sesama kita, berarti yang muta'alliqun bihaqqil adami, ya, yang sesama manusia. Nah, di sini diperinci, Pak. Ya, diperinci. Ulama di dalam kitab Minnahus Saniyah bahwa perbuatan zalim seorang hamba kepada sesama ini dibagi menjadi 3. Al-awwal yata'allaqu bin nufus, wa sanni yata'allaqu bi amwal, wa salis yata'allaqu bil a'rad.
Nah, apabila perbuatan zalim kita yang berkaitan dengan an-nufus, berarti jiwa. Contohnya misalkan kita membunuh orang nih, atau mukul orang, nyolok mata orang, maka itu hukumnya agar kesalahan kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat, dan itu telah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih para ulama. Di antaranya orang yang membunuh maka dia dihukum qisas atau membayar fidyah atau kafarah. Mukul orang ya dibalas pukul. Makanya kalau nggak mau dipukul jangan mukul orang, kalau nggak mau dicubit jangan nyubit orang. Ada intinya begitu kalau yang berkaitan dengan anufus. Kemudian yang kedua, apabila perbuatan zalim kita ini berkaitan dengan amwal, harta, maka labuda, mau tidak mau wajib bagi kita untuk mengembalikan harta tersebut kepada orang yang kita zalimi atau orang yang hartanya kita ambil dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Pulangin duit tersebut atau harta tersebut kepada orang yang kita sakiti. Nah, kalau orang yang nggak ada bagaimana? Cari ahli warisnya, keluarganya. Nah, kalau keluarganya ahli warisnya nggak ada, udah dicari orangnya, udah kabarnya kagak jelas. Ya, apalagi hidup di kota nih kita nih. Ya, banyak tetangga kita yang orang ngontrak, merantau, tahu-tahu kita punya urusan sama dia, ya, tahu-tahu dia pindah kontraknya jauh, entah kabarnya kemana kita nggak tahu, kampung halamannya, keluarganya, ahli warisnya kita nggak tahu. Maka sebagian ulama mengatakan sodakohkanlah harta tersebut, kemudian pahalanya dihadiahkan untuk orang yang hartanya kita zalimi, disodakoh. Nah, ini banyak nih ya. Ya Allah, Ustaz Rahmat udah beli baju baru buat anaknya, siap menerima sedekah Ustaz Rahmat. Alhamdulillah ya. Kalau punya urusan sama orang yang ketemu, keluarin, kemudian niatkan pahalanya untuk orang yang kita zalimi. Nah, kalau memang kita udah juga nggak punya itu, utangnya gede ya, utangnya gede, kita untuk membayar kayaknya udah nggak bisa, udah nggak sanggup. Maka para ulama mengatakan perbanyaklah oleh kalian melakukan amalan-amalan baik, karena amalan baik tersebut ini akan menutupi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terhadap orang yang kita zalimi nanti pada hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, mawal muflis ya. Jadi Nabi pernah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Ya, kita pernah dengar ini ya, siapa orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang nggak punya duit, orang yang nggak punya kerjaan, orang yang nggak punya banda. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti pada hari kiamat dia datang menghadap Allah dengan bangganya dia membawa pahala sholatnya. Kayak kita nih bangga tiap malam, jauhlah 20 malam, tapi kita sering nyakitin orang. Bangga, ya Rasulullah, saya tiap Ramadan ya bangga dengan pahala hajinya, bangga dengan pahala sedekahnya, bangga dengan pahala-pahala yang dia kumpulkan. Tapi selama hidupnya di dunia dia sering ngomongin orang, nyakitin orang, ngambil harta orang. Kata Nabi, nanti kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di dunia itu akan diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Kalau itu belum cukup, maka dosa-dosa, kesalahan-kesalahan daripada orang yang kita zalimi akan diberikan kepada kita. Itu kalau baru satu orang, Pak. Nah, ini kita ada berapa orang nih? Kalau kita nyakitin tetangga, orang tua, tetangga belakang, tetangga depan, anak kita, habis ya pahala kita yang ada kita dilemparin ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita nggak pernah melakukan. Ternyata itu dosa orang yang dulu pernah kita sakiti, dilempar kepada berapa ratus orang, berapa ribu orang, berapa puluh orang yang telah kita sakiti. Makanya caranya adalah perbanyaklah amal soleh untuk menutupi nanti ketika kita berhadapan dengan dia di yaumil qiyamah. Kan udah siap, tenang bang, lu gak usah nagih dulu bang, kan gitu ya, tenang bang, lu gak usah nagih, gue udah siapin nih berapa koper ya,
buat ngebales yang dulu pernah lu gua sakitin, hartanya gua ambil nih, ambil pahalanya. Itu baru satu orang. Makanya banyak-banyakin ibadah, itu cara terakhir. Kemudian apabila perbuatan zalim kita kepada orang lain yang berkaitan dengan akhirat, berarti apa? Harga diri seseorang. Nah, contohnya kita gibah, ngomongin orang, teman kita, teman satu majelis sudah ngomongin. Ya, banyak itu. Ada di sini orangnya. Ada orangnya. Belakang ada orangnya. Teman sendiri satu majelis duduk bareng diomongin, dirasan-rasan, disakitin, diadu domba. Ya. Nah, kata ulama, kalau perbuatan zalim kita yang berkaitan dengan harga diri orang, kita menjatuhkan harga diri orang, nah ini ditafsil. Kalau perbuatan ghibah kita misalkan ngomongin orang, ini telah sampai kepada orang yang kita omongin, udah kadang nyampe itu. Misalkan Ustadz Panji ngomongin Ustadz Aai, nyata udah sampai ke Ustadz Aai, nggak ada cara lain kecuali kita maaf, biar orang tersebut bagaimana mau maafin kita atas perbuatan ghibah kita. Yang kedua, kalau memang rasan-rasan kita, ghibah kita ini belum sampai ke orang, jadi sampein. Ya, kita udah kadung ghibah nih, ngomong sama temen tentang si bulan, tapi belum sampai itu, kita udah terlanjur ngomong, jangan disampai, karena dampaknya ya akan berdampak lebih fatal lagi, bisa jadi akan adanya permusuhan di antara umat muslim, dan akan yang paling fatal adalah memutus tali silaturahmi. Coba kata Aimah kurang ajar dia, ya begini coba disampaikan ke Ai, kalau agak marah dia, ya kurang ajar lu Panji, pasti pun begitu ya, pasti begitu, dia nggak terima, akhirnya permusuhan, akhirnya ujung-ujungnya memutus hubungan tali silaturahmi. Nah, kalau udah kadung kita ngomong tapi belum kadung sampai ke orangnya, maka perbanyaklah doa ampunan istighfar untuk orang yang kita gibahin. Doain dia, mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Nah, itu cara di dalam kita menangani ya kesalahan-kesalahan kita, baik yang berkaitan dengan hakullah maupun yang berkaitan dengan hakul adami. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Pak, itu sangat-sangat senang ketika melihat hambanya mau kembali, mau bertobat, menyesali atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Sangat-sangat senang. Ya, seperti kita mendapatkan satu kesenangan yang begitu luar biasa. Nih contoh, misalkan Bang Roy, ada Bang Roy, ya, ada perempuan cakep banget ya, udah cakep, cantik, putih, hidungnya matanya tinggi semam, anak orang kah, anak ya, ngimpi Roy ya, itu Roy kalau begitu itu, wah guling-gulingan itu. Ya, udah kayak ketiban duren, senangnya luar biasa dia Allah. Ya, itu ketika melihat hambanya kembali mau bertobat dari kesalahannya, melebihi senangnya Roy ketika mendapatkan duren jatuh, bidadari jatuh darilah Allah. Itu senang yang melebihi dari senangnya seorang hamba, bahkan yang berkaitan dengan nyawa. Jadi nggak usah putus asa, karena rahmat Allah itu maha luas. Yang terpenting bagaimana kita berusaha untuk kembali kepada fitrah kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Karena nggak ada, yang guru kita sering sampaikan, nggak ada manusia kecuali Nabi yang maksum, yang terjaga dari perbuatan salah. Lubani Adam, setiap keturunan Nabi Adam itu pasti melakukan kesalahan, tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia berusaha untuk kembali baik dari kesalahan yang dia lakukan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang dia
sebesar apapun dosa kita, ya bunuh orang, ya apa, lawan orang tua, dosa-dosa besar, ya. Kalau kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dari kesalahan-kesalahan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Asy-Sya'rani dalam kitab Minnahus Saniyah beliau mengatakan wa biha at-taubah bidayatuha bidayatun wa nihayatun. Bahwa di dalam tobat itu ada proses, Pak. Ada jenjang. Proses dalam kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama prosesnya, kalau kita memang seorang pelaku daripada dosa besar yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, mohon maaf seperti zina misalkan, ya mabok-mabokan, bunuh orang, nah makan barang riba, ayo angkat tangan ya. Riba itu dosa besar itu, ya. Ayo angkat tangan, yang makan barang riba itu dosa besar itu. Maka fabidayatuha, yang pertama kita awali, kita berusaha untuk taubat dari segala dosa-dosa besar yang kita lakukan. Summa minas shaghair, kemudian kalau kita sudah bisa menyelesaikan kesalahan kita, udah kita hentikan perbuatan dosa besar, kita udah menyesal, kita tutup kenangan masa lalu, kita berusaha bertobat dari dosa-dosa kecil. Nah ini yang menjadi penyakit umat Nabi Muhammad. Bahkan ada satu moto, bertobatlah sebelum maksiat menjadi adat. Karena kalau sudah maksiat itu menjadi adat kebiasaan kita, kita nggak merasa bahwa kita telah melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Contohnya, ya buka aurat. Itu kan wajib hukumnya. Nah, kalau kita buka aurat, berarti kita melakukan perbuatan dosa, dan kita nggak merasa itu kita melakukan dosa. Nah, kalau kita nggak tobat dari dosa-dosa tersebut, nggak diampunin. Bertumpuk, toto dosa ketersebut. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu dari dosa kecil yang kita tidak sadari dan kita tidak pernah bertaubat atas dosa tersebut. Ya, kalau udah selesai itu, kita udah nggak melakukan dosa besar, udah ngurangin dosa kecil, kemudian bertobat minal makruhati, dari hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berat ini. Ya, terutama para asatid yang doyan ngebul, ya itu kan makruh itu, ya Allah, berat ya. Dari hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia bisa tuh sampai tahapan ke situ. Kemudian berlanjut naik lagi, bertobat ya dari perbuatan yang berlawanan dengan yang lebih utama. Ya, tinggalin tuh yang khilaful aula, sholat tepat waktu, jamaah, nggak pernah tinggal jamaah, qobliyah, ba'diyah dia kerjain. Yang dulu nggak pernah qobliyah, ba'diyah dia kerjain. Duha yang dia nggak pernah sholat duha dia kerjain. Witir yang nggak pernah dia kerjain Berusaha untuk bertobat dari khilaful au, perbuatan yang berlawanan dengan yang lebih utama. Nah, kalau udah bisa tuh, udah tingkatan ke situ, kita bertobat. Biasanya kalau orang udah nggak ngelakuin dosa besar dan ngelakuin dosa kecil, ya dia sering melakukan amalan-amal utama, jamaah, qobliyah, baca Quran. Nah, biasanya timbul tuh dalam hatinya ujub, tuh penyakit, ya, merasa dia orang yang paling baik, merasa dia udah orang yang soleh. Maka bagi dia harus bertobat dari anggapan bahwa dirinya termasuk orang yang baik. Ya, jangan sampai kita ada perasaan dalam diri kita. Tuh tobatin tuh. Biasanya kalau udah proses ke situ tuh kita udah merasa paling top. Lu mah gak ada apa-apanya, ya. Lu mah gak ada apa-apanya. Baru kemarin gua nih, ya udah istiqomah jamaah 2 hari misalkan, ya. Baru 2 hari udah bangga. Baru 2 hari udah bangga. Nah ini ditobatin itu ketika kita memiliki penyakit ujub di dalam hati kita. Kemudian naik lagi tuh, tingkat lagi. Orang tuh biasanya udah nggak ada ujub, ya dia berusaha untuk humul, ya
menghindar dari orang. Dia merasa udah dia diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah. Ada nggak tuh yang begitu? Dia kerjaannya wirid ibadah, wirid ibadah, wirid ibadah. Dia merasa bahwa dia punya kedudukan. Dia harus taubatin tuh. Harus taubat dari merasa bahwa dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bertaubat dari segala bisikan-bisikan hati yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu proses wa nihayatuha, puncaknya adalah taubah kullama ghafala an syuhudi rabbih tarfatan ain. Dia bertobat dari setiap kali dia lupa mengingat Allah, merasakan Allah walaupun hanya sekejap mata. Wah, ini udah tingkatan di luar nalar kita udah ya. Tingkatan di luar nalar kita. Ya mudah-mudahan ya, masih banyak tuh sebenarnya artikel-artikel yang saya buat ya. Jadi bisa dimanfaatin itu ya, artikel di print, dikumpulin. Nah, ini kenang-kenangan jauhlah tahun 2024. Ya, pemateri Ustadz Imamuddin yang paling ganteng, kan gitu ya, biar bisa jadi jariah buat saya juga ya, dan bisa diamalkan ilmunya, amin ya robbal alamin. Yang terakhir pertanyaan ya, pertanyaan yang pertama ya, apa definisi dari ulama dan sebutkan dalil Al-Qur'annya? Ayo, itu pada pembahasan kita berkumpul dengan ulama itu udah pernah saya sampaikan. Nggak ada yang tahu? Silakan jamaah demisi ulama. Angkat tangan. Susah ya? Yang gampang, yang gampang nih. Aku datang pada setiap malam. Ya, dengerin ya. Dan aku selalu dirindukan oleh banyak orang. Aku datang di 10 akhir bulan Ramadan. Bahkan aku dikatakan lebih utama dari 1000 bulan. Siapakah aku? Diri apa? Malam Lailatul Qadar. Saat bagus, mantap. Aturan ini aja soal untuk anak-anak yang masih sekolah ya. Ya. Itu mah gampang, aki-aki yang jawab ya. Kita kasih semangat. Salam ala Nabi Muhammad. Yang kedua, apa definisi dari taubat secara bahasa dan syar'i? Ayo. Tadi itu baru siap, angkat, maju, diri. Definisi tobat secara bahasa artinya arujuk, artinya kembali. Terus tobat secara syar'i, kembalinya seseorang yang telah berbuat maksiat. Gitu aja, Ustaz. Itu aja. Gimana Bu ya? Ya, gak apa-apa. Kembalinya dia dari perbuatan maksiat atau yang tidak disukai kepada sesuatu yang disukai. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Berapa pertanyaannya, Ji? Dua lagi. Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi au yungsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 hikmah dan manfaat dari bersilaturahmi dalam hadis tersebut. Ayo, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Ayo. Nah, belakang Ji. Udah belum kemarin ini? Belum. Oh, udah enggak. Yang belum. Ayo. Gampang, ada yang bisa jawab ini. Ayo. Manfaat silaturahim. Ayo, nah ini. Ji. Ayo, silakan. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Wijaya. Saya dari Jamaah Sopa. Manfaat dari silaturahmi yaitu yang pertama memperpanjang umur dan yang kedua memperbanyak rezeki. Betul. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Ya, Silakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
Yang ketiga ya. Nah, pertanyaan untuk anak-anak yang masih sekolah. Ya. Yang keempat Sekolah. Ya, keempat ya. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? Sebutkan. Ayo, gampang. Ayo, yang masih Angkat sekolah. tangan. Yang masih sekolah. Udah Ya. bangkotan nggak usah ya. Kalau nggak udah bangkotan ngunjuk tangan, maju salah, malu. Ayo anak-anak, ada yang tahu? Ya kan udah bangkotan unjuk tangan. Tahu nggak? Ayo. Ada saat nih. Sebutin namanya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal. Kameranya. Terus dari Majlis Taklim mana? Anak Pak Haji Aep. Haji Aep ya. Wah, bapaknya kemarin udah dapet itu ya. Ayo coba. Ada berapa sifat wajib bagi Allah? Sebutkan. Ada 20. Ya, sebutkan. Wujud kidam bako muhulawatul yawadisi kiamuhu binafsihi wadaniya kudrat iradam ilmu hayat sama basar kalam qadiron murida haliman ayon samian basiron mutakalima. Iya, betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang semangat dong jadi anak muda ya. Luar biasa. Belajar, jangan sampai kita nggak belajar ya, karena masa depan dunia ini di tangan kalian para remaja ya. Himmah aliyahnya itu harus ditanamkan ya. Jangan mau merasa bangga dengan kebodohan. Belajar dan belajar. Udah pokoknya tugas bocah sekolah mah belajar, nggak usah mikirin yang lainnya. Satu lagi apa ya? Apa tugas dari malaikat munkar nakir? Ayo, Buat yang sekolah dulu. yang sekolah aja, yang bangkot-bangkot mah jangan. Ya, kemarin dia orang tua-tua mulu, ini anak kecil nih. Kasihan anak kecil nggak dapat hadiah dari kemarin ya. Biar semangat jaulahnya. Ya, besok kita malam terakhir ya. Kita berjuang lagi. Ya, mudah-mudahan besok dapat ya hadiah juga dapat pahala. Amin. Ya rabbal alamin. Ayo. Munkar nakir. Perkenalkan, nama saya Rizik. Dari Majlis Taklim Salam. Tugas dari malaikat munkar dan nakir adalah mentanya mentanya orang di dalam kubur. Betul, menanya ya, bertanya di dalam kubur. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, demikian ya, mungkin apabila ada materi kami dari awal sampai dengan malam ini banyak yang kurang atau ada ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.